Di tahun 1961, di kota Detroit, Amerika Serikat, anak ini bernama Benjamin Carson. Dia adalah satu-satunya siswa kulit hitam di sekolahnya. Selain karena Ben berkulit hitam, Ben juga siswa yang tidak pandai, sehingga teman-temannya selalu membuli Ben dan menertawakannya. Sepulang sekolah, salah satu teman Ben yang bernama Mark tidak berhenti mengejek Ben. Ben yang muak pada ejekan Mark lalu memukulnya. Setelah kejadian itu, kepala sekolah memanggil ibunya Ben yang bernama Sonya untuk menegurnya. Selain masalah pemukulan itu, kepala sekolah juga memperlihatkan nilai Ben yang begitu buruk. Di perjalanan pulang, Ben mengadu pada ibunya kalau teman-teman di kelas selalu membulinya dengan mengatakan Ben adalah anak terbodoh di dunia. Mendengar curhatan dari Ben, ibunya lalu mengatakan pada Ben kalau Ben tidak ditakdirkan untuk gagal. Ben hanya tidak mengeluarkan kepintarannya. Tapi kalau nilai Ben tetap seperti itu, maka Ben harus siap kalau sisa hidupnya hanya akan mengepel pabrik. Beberapa hari kemudian, di suatu malam, Ben dan kakaknya yang bernama Curtis sedang menonton televisi. Di saat itu juga, ibunya yang baru pulang kerja menyuruh Ben dan Curtis untuk mengerjakan PR-nya. Saat Ben merasa kesulitan mengerjakan PR-nya, Ben lalu bertanya pada ibunya. Namun ketika ibunya melihat soal-soal yang diberikan Ben, ibunya beralasan kalau dia membutuhkan kacamata untuk melihat tulisan itu, sehingga ibunya menyuruh Ben mencari solusinya sendiri. Di momen itu, ibunya menyadari kalau Ben mempunyai masalah dengan penglihatannya, sehingga ibunya Ben membelikan kacamata untuknya. Setelah menggunakan kacamata itu, nilai Ben menjadi lebih baik. Meskipun tidak signifikan, tapi itu membuat Ben merasa senang karena ada perubahan yang lebih baik pada dirinya. Malam hari saat makan malam, ibunya Ben juga merasa senang ketika mendengar nilai Ben yang lebih baik. Ibunya juga menasihati dua anaknya agar Ben dan Curtis bisa memanfaatkan imajinasi yang mereka miliki. Mendengar nasihat ibunya, Ben malah merasa bingung. Dia berkata pada ibunya, kalau aku terlalu bodoh untuk berimajinasi. Mendengar itu, ibunya lalu mengatakan pada Ben kalau seluruh dunia ada imajinasimu, dan Ben hanya perlu melampaui yang terlihat. Setelah makan malam, Ben dan ibunya menonton TV bersama. Namun tiba-tiba raut muka ibunya berubah. Dia seperti memendam sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam batinnya. Beberapa hari kemudian, ketika Ben sedang berada di gereja, dia mendengarkan khotbah yang bercerita tentang seorang dokter yang dikejar oleh Raja Bandit. Mendengar kisah itu, Ben lalu berimajinasi kalau Ben adalah dokter yang ada di dalam cerita. Ben merasa bahagia ketika dia bisa berimajinasi. Dan sesampainya di rumah, Ben menceritakan pada ibunya bahwa kini dia telah bisa berimajinasi. Selain itu, Ben juga menyampaikan pada ibunya kalau Ben ingin menjadi dokter. Pada siang hari, Sonya pergi ke psikiater. Sonya datang ke sana karena dia merasa bahwa ada banyak sekali tekanan hidup yang dialaminya. Di sana Sonya menceritakan tentang kisah hidupnya. Sonya adalah anak yatim piatu yang hidup di panti asuhan sampai usianya 13 tahun. Karena di usia yang ke-13, dia dinikahi oleh seorang dokter bernama Carson. Mereka hidup bahagia dengan dikaruniai dua orang anak. Namun semua kebahagiaan itu lenyap ketika suaminya selingkuh lalu pergi meninggalkan Sonya dan kedua anaknya. Untuk melanjutkan hidupnya, Sonya harus bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk menghidupi kedua anaknya. Di momen itu, Sonya menangis ketakutan. Dia khawatir kalau kedua putranya akan gagal dan bodoh seperti dirinya. Karena untuk membaca saja, Sonya tidak bisa, sehingga dia selalu beralasan pada anaknya kalau dia membutuhkan kacamata untuk membaca. Sonya tidak ingin kedua anaknya tahu kalau dia adalah seorang ibu yang bodoh, sehingga membuat kedua anaknya merasa pesimis untuk meraih cita-citanya. Setelah menceritakan semua kepahitan hidupnya, psikiater itu menyarankan Sonya tinggal di sana selama 1 minggu.